Selamat datang di obrolan saung Pak Ruwet Politik Rakyat Jelata. Hari ini kita bahas kabar dari Solo. Ratusan kader PDIP ngumpul menyuarakan satu hal. Megawati lanjut pimpin partai. Katanya demi soliditas, demi ideologi, demi kejayaan. Tapi Pak Ruwet cuma garuk kepala sambil nyeruput kopi. Ini partai besar, kok berasa kayak warung pecel pelanggannya itu-itu terus. Enggak dikasih kesempatan anak muda buka cabang baru. Pak Ruwet nggak sedang anti Bu Mega. Beliau tahu jasa beliau besar. Tapi kalau partai terus-terusan takut ganti pemimpin, kapan rakyat bisa berharap perubahan? Kalau terus dipimpin wajah lama, bagaimana suara baru bisa tumbuh? Regenerasi itu bukan soal umur, tapi kemauan memberi tongkat estafet. Bukan malah digenggam terus sampai habis napas. Jangan-jangan yang takut diganti itu bukan karena tak ada kader, tapi karena kadernya nggak dikasih panggung. Jadi di saung ini kita nggak bicara soal dendam atau puja-puji. Kita cuma tanya satu hal. Masa depan bangsa ini mau dibawa kemana? Kalau panggung politik selalu milik orang yang sama? Pak Ruwet juga nyeletuk soal timing dan suasana politik. Baru saja PDIP melewati pilpres yang berat, dapat pukulan keras. Kok sekarang buru-buru deklarasi untuk ketua umum yang sama lagi? Ini kesannya bukan evaluasi, tapi pengamanan posisi. Menurut Pak Ruwet, partai mestinya buka ruang dialog, bukan sekadar aklamasi. Kalau dari Solo sudah bulat suara, daerah lain ikut arus, lantas di mana musyawarahnya? Apa iya semua kader sepakat, atau ini cuma suara yang disetir elit daerah? Rakyat kecil nonton sambil senyum miris. Demokrasi kok kayak formalitas belaka. Kalau partai segede PDIP saja enggan regenerasi, jangan kaget kalau pejabat di negeri ini juga keukuh pengen 2 periode. Terus dan terus. Lalu soal ideologi. Banyak yang mengatasnamakan ideologi partai sebagai alasan Bu Mega harus lanjut. Tapi menurut Pak Ruwet, ideologi bukan alasan untuk mandek. Justru karena cinta ideologi, kita harus berani membiarkan orang lain menjaga dan merawatnya. Kalau tidak, ideologi berubah jadi milik pribadi. Yang juga perlu dikritisi adalah bagaimana simbol dukungan seperti ini kadang lebih mirip ritual ketimbang refleksi. Ratusan kader berkumpul, teriakan dukungan menggelegar, tapi substansi perubahan, evaluasi kekalahan, atau peta jalan ke depan nyaris tak terdengar. Apakah ini sungguh suara murni kader, atau sekadar perpanjangan dari elit politik lokal? Ketika perbedaan pandangan dianggap mengganggu soliditas, maka suara kritis bisa dibungkam secara halus. Dan satu hal lagi, di saat rakyat makin cerdas menilai, manuver politik yang terlalu gamblang justru bisa memicu apatisme. Yang jadi pertanyaan besar, kenapa momen seperti ini justru muncul saat partai sedang berada dalam masa sulit? Bukankah seharusnya ini jadi waktu untuk refleksi besar-besaran? Setelah kekalahan di pemilu, publik menunggu arah baru. Tapi yang muncul justru semacam gerakan penguatan status quo. Dukungan terhadap tokoh yang sama, tanpa evaluasi terbuka, bisa menunjukkan satu hal. Rasa nyaman yang terlalu kuat di dalam tubuh partai. Ketika sudah terlalu nyaman dengan satu figur, maka ruang bagi munculnya pemikiran segar tertutup rapat. Di situ letak bahaya politik dinasti, meski tidak selalu diturunkan lewat garis keluarga, tapi bisa juga melalui kultur loyalitas berlebihan. Di sisi lain, deklarasi ini memperlihatkan bagaimana budaya politik kita masih sangat elitis, meski dikemas dalam kemasan kader akar rumput, sebab kader-kader di level bawah cenderung ikut arus atas. Kalau elit bilang dukung Bu Mega lagi, maka nyaris tak ada ruang bertanya, kenapa tidak coba yang lain? Atau apa kita sudah evaluasi dulu? Dan ini penting, partai politik di negara demokrasi seharusnya jadi pabrik ide dan regenerasi, bukan museum tokoh. Kalau tokohnya terus itu-itu saja, lalu bagaimana rakyat bisa percaya bahwa partai ini masih relevan untuk masa depan? Isu regenerasi bukan cuma soal posisi ketua umum, tapi juga menyangkut pola pikir. Apakah kita ingin bertahan di zona aman atau berani mengusung kepemimpinan baru yang mungkin lebih segar, lebih adaptif terhadap zaman, dan lebih bisa menjawab keresahan rakyat hari ini? Jadi saat rakyat bicara soal harga-harga, korupsi, pendidikan yang mahal, dan ketimpangan sosial, apakah dengan mengusung tokoh lama lagi kita menjawab itu semua? Atau justru makin menegaskan bahwa partai hanya fokus mengatur rumah sendiri, sementara suara rakyat tetap dibiarkan bergema di luar pagar? Jika Megawati Soekarno Putri kembali memimpin PDI Perjuangan untuk kesekian kalinya tanpa proses kompetisi yang sehat, maka pesan yang sampai ke publik sangat jelas. Partai ini belum siap beranjak dari model kepemimpinan terpusat. Di mata rakyat biasa, ini bukan lagi soal loyalitas atau sejarah,
melainkan soal stagnasi. Publik melihat sudah lebih dari 2 dekade Megawati menduduki posisi puncak. Itu bukan waktu yang sebentar. Bahkan beberapa partai lain sudah 3 kali berganti ketua umum dalam rentang yang sama. Sementara PDI Perjuangan yang mengaku partai wong cilik justru gagal memberikan contoh demokrasi internal yang kuat. Kritiknya bukan pada kapasitas pribadi Megawati, tapi pada kecenderungan partai untuk mengunci arah hanya pada satu figur. Ini berpotensi mempersempit ruang aspirasi dan menyuburkan mentalitas asal setia aman yang ujungnya mengkerdilkan kaderisasi sejati. Rakyat di luar struktur partai juga bertanya, jika pemimpin yang sama terus diulang tanpa uji tanding, apakah partai ini dipimpin oleh kepercayaan publik atau oleh rasa takut kehilangan kendali? Lebih jauh lagi, gaya politik yang mempertahankan Megawati di pucuk kekuasaan tanpa kontestasi terbuka bisa memberi contoh buruk bagi ekosistem demokrasi nasional. Partai besar seharusnya jadi lokomotif pembaruan, bukan malah melanggengkan pola kepemimpinan lama yang tidak memberi ruang bagi ide-ide segar dari generasi berikutnya. Bisa memberi sinyal buruk bagi kualitas demokrasi internal partai, bahkan bagi ekosistem politik nasional secara lebih luas. Ketika Megawati Soekarno Putri terus dijadikan poros utama, maka dinamika politik di internal partai menjadi kaku, nyaris tanpa ruang dialektika. Lebih berbahaya lagi, publik akan terbiasa melihat bahwa politik bukan soal kompetensi atau ide, melainkan soal warisan dan ketokohan yang tidak tergantikan. Ini menciptakan iklim politik yang malas berubah, bahkan menolak berubah. Lama-lama ini bisa jadi pembenaran untuk memperpanjang kekuasaan atas nama stabilitas atau loyalitas. Tak sedikit pula kader muda yang punya kapasitas, gagasan, dan energi, akhirnya hanya jadi penggembira. Mereka disuruh ikut barisan bukan untuk berpikir, tapi untuk membenarkan. Dalam jangka panjang, ini tidak hanya merugikan partai, tapi juga merampas hak publik untuk melihat alternatif kepemimpinan yang segar dan lebih adaptif terhadap zaman. Sementara itu, rakyat kecil yang makin cerdas menyaksikan semua ini sambil geleng kepala. Karena yang mereka butuhkan bukan simbol, tapi solusi. Bukan slogan ideologis yang diulang-ulang, tapi keberanian untuk berubah dan meremajakan diri. Ketika Megawati Soekarno Putri terus diposisikan sebagai figur tak tergantikan, dampaknya bukan hanya terasa di tubuh PDIP, tapi juga menyentuh psikologi politik nasional. Partai besar menjadi cermin bagi partai-partai lain. Jika PDIP saja tak memberi ruang kontestasi internal, maka partai-partai lain akan merasa sah melakukan hal serupa. Kondisi ini juga berpotensi memperlemah kepercayaan publik terhadap mekanisme demokrasi. Rakyat bisa mulai merasa bahwa semua sudah diatur dari atas, sehingga partisipasi hanya formalitas. Keadaan ini, jika dibiarkan, akan menjauhkan rakyat dari proses politik. Lebih buruk lagi, dominasi Megawati bisa memunculkan ketergantungan struktural. Partai yang terlalu bergantung pada satu nama akan kesulitan menciptakan arah politik baru saat momentum mengharuskan perubahan. Padahal dalam politik, kesiapan membaca arah zaman jauh lebih penting daripada bertahan dengan nama besar masa lalu. Ketika figur sentral terlalu mendominasi, maka ruang ide justru makin menyempit. Dan bila PDIP ingin tetap relevan di mata generasi muda, maka keterbukaan dan keberanian melepas ketergantungan pada Megawati adalah ujian sesungguhnya. Dominasi Megawati Soekarno Putri dalam kepemimpinan partai juga menimbulkan efek psikologis di kalangan kader. Rasa takut bersuara berbeda. Budaya asal sejalan dengan ketua umum perlahan menggantikan keberanian untuk mengemukakan ide baru. Padahal partai sejati justru tumbuh dari ruang debat, dari perbedaan, dari dialektika sehat yang membuka jalan menuju solusi. Jika setiap forum kader hanya jadi tempat afirmasi, bukan diskusi, maka yang terbentuk bukan kesatuan visi, melainkan keseragaman semu. Dalam jangka panjang, ini menciptakan partai yang rapuh, karena tidak tahan uji di luar kendali tokoh sentralnya. Lebih lanjut, membiarkan Megawati terus memimpin tanpa mekanisme rotasi yang terbuka juga memperkuat simbolisme politik ketimbang substansi. Ia dijadikan semacam jimat partai, bukan pemimpin yang siap diuji kembali oleh pemikiran-pemikiran baru. Dan ini problematis karena partai yang sehat bukan hanya yang solid di luar, tapi juga dinamis di dalam. Dalam sistem demokrasi yang dewasa, loyalitas tidak diukur dari siapa yang paling keras memuji, tapi siapa yang paling berani menyuarakan perbaikan. Even ketika itu menyangkut figur sentral.